Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah patut bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu belajar. Dan senang sekali saya bisa menemani Anda semua dalam program yang selalu kita tunggu-tunggu, Sekolah Fikih. Selanjutnya bersama saya Stoma bin Abi Nasr, mari kita mulai perkuliahan kita di episode yang ke-7 ini dengan mata kuliah Fikih Thaharah 1, dan kita masih berada di level 1. Di mata kuliah Fikih Thaharah 1 ini, episode 7 akan berbicara tentang samak, ya, dengan Ustadz Isnan Ansori. Samak ini salah satu cara untuk mensucikan najis ini, atau membuat benda najis jadi suci gitu ya. Kalau di episode sebelumnya kan kita bicara tentang bagaimana sesuatu yang terkena najis kemudian disucikan. Nah, benda-benda yang terkena najis ini disucikan, cara-caranya macam-macam, ada banyak sekali. Nah, kalau sekarang kita bicara tentang sesuatu yang memang najis tapi jadi suci, begitu Ustaz? Ya. Itu salah satunya adalah samak. Dan yang nanti di episode ke-8 kita akan bicara tentang istihalah. Nah, tentang samak ini sendiri bagaimana sebenarnya definisinya atau pengertiannya dan seterusnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwasanya benda najis itu kan ada dua macam ya. Ada yang ainnya itu najasatul ain, dan ada yang mutanajis. Ada yang bendanya suci kemudian terkena najis, terkontaminasi oleh najis. Nah, untuk benda yang memang asalnya najis, di dalam syariat Islam atau di dalam fikih Islam itu ada metode khusus untuk membersihkannya atau mensucikannya, yang awalnya adalah zatnya najis menjadi suci. Yaitu bagaimana telah disebutkan adalah as-samak, bukan as-samak, ad-dibag ya, bukan as-samak, karena samak di bahasa Indonesia ya. Bahasa Arabnya ad-dibag. Yang diterjemahkan samak, kemudian istihalah. Nah, jadi dari sisi definisi, samak itu bahasa Arabnya adalah ad-dibag. Ad-dibag. Huruf dal, ba dan ghain ya, ad-dibag. Yang mana secara bahasa, secara etimologis didefinisikan sebagai proses alajahu walayanahu bil quradhi wa nahwihi liyazula ma bihi min natnin wa fasadin wa rutubah. Jadi semacam proses ilajah ya, semacam proses yang mana proses itu dalam rangka untuk membersihkan, menghilangkan sesuatu yang bersifat natin, bersifat busuk, bersifat rutubah, cair, lendir dari sesuatu. Ini namanya dibag. Nah, ini secara membersihkan bahasa. Itu semua tadi lendir-lendir, cair yang busuk itu dari sesuatu benda. Ini secara bahasa ini namanya dibag. Samak atau ad-dibag gitu tadi. Ya. Nah, sedangkan kalau secara definisi syar'i, istilahan dalam ilmu fikih, bisa kita dapatkan misalnya dari definisi salah seorang ulama dari mazhab Syafi'i, Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini di dalam bukunya Mughnil Muhtaj, beliau mendefinisikan dibag sebagai naz'u fudulil jildi wa hiya ma'iyatuhu wa rutubatuhu allati yufsidu baqa'uha. Jadi menghilangkan fudulul jild. Fudul itu kan semacam sesuatu yang tidak bermanfaat, kotoran dari kulit. Dari kulit saja. Dari kulit saja. Jadi kalau tadi di secara bahasa kan semua benda. Semua benda. Ya. Nah, ini secara syar'i, secara khusus itu namanya samak. Tapi ternyata dalam syariat tidak semua benda, tapi khusus kulit saja. Terkait kulit saja. Yaitu sesuatu yang disebut fudul, sesuatu yang dianggap kotor, yang mana yang fudul ini dia bersifat ma'iyah ya. Ma'iyah wa hiya ma'iyatuhu wa rutubatuhu allati yufsidu baqa'uha. Bersifat cair, bersifat basah, yang jika benda yang bersifat cair dan basah ini yang ada pada kulit itu tidak dibersihkan, maka akan menyebabkan kulit itu menjadi rusak. Nah, maka caranya agar bisa dimanfaatkan ya dikeringkan dengan cara dihilangkan, dan istilahnya proses ini disebut dengan ad-dibag atau penyamakan. Itu definisi baik secara bahasa maupun secara istilah fikih. Artinya kalau kita lihat dari sisi istilah, nyamak hanya kepada kulit saja, ya.
Dan memang ketika kita membahas tentang sumber-sumber benda najis ya pada pertemuan sebelumnya, umumnya benda-benda najis yang masih berbentuk, artinya bukan semacam kotoran yang dibuang ya, tetapi yang bisa saja dimanfaatkan ya adalah terkait dengan kulit. Terkait dengan kulit. Gitu ya. Dan memang secara nas syar'i ada beberapa hadis Nabi SAW yang secara khusus menjelaskan bahwasanya ini adalah salah satu cara untuk membersihkan atau menjadikan sesuatu yang najis menjadi suci. Oke, kalau terkait nas syar'i, berarti kita langsung masuk kepada nas syar'i itu kira-kira apa saja itu, Ustaz? Bisa mulai dari hanya ada di hadis saja mungkin tentang gitu. Terkait dengan masalah penyamakan ya ada di dalam hadis. Tidak di dalam Al-Qur'an enggak ada. Tidak ada di dalam Al-Qur'an. Berarti bisa menyebutkan satu persatu hadis-hadis yang menyebutkan tentang samak gitu. Secara umum sebenarnya hadis terkait dengan penyamakan ini ada dua jenis ya, yang kelihatannya memang seperti kontradiksi gitu. Di satu sisi disyariatkan penyamakan untuk membersihkan kulit yang najis, di sisi yang lain Rasul malah tidak menganggap penyamakan itu sebagai media untuk mensucikan itu kulit. Ada konsekuensi hukum fikihnya nanti. Nah, yang nanti kan kita bahas ada khilafiyahnya di situ. Nah, sementara ini kita sebutkan nas-nasnya syar'i dulu. Nah, di antaranya ada beberapa hadis. Pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya dia mendengar Rasulullah bersabda, "Iza dubighal ihabu faqad tahura." Yang artinya iza dubigha, jika al-ihab itu adalah kulit ya, dubiro telah disamak, maka ia telah tohur, telah menjadi suci. Nah, bahkan secara ada satu hadis yang malah membuat maksud atau membuat pengertian dari kulit ini menjadi umum, setiap kulit gitu. Semua kulit. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Rasul bersabda ayyuma. Nah, ayyuma ini kan kalau kita belajar ushul fikih adalah sebuah lafaz umum, lafzul am gitu ya. Maka di sini hadis ini menjelaskan bahwasanya setiap kulit itu kalau disamak maka dia faqat tahura, menjadi suci. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Masih ada hadis yang lain? Nah, di antaranya juga tadi Ibnu Abbas sudah, kemudian selanjutnya siapa? Tetapi juga ada hadis Nabi SAW yang juga menjadi tambahan informasi kepada kita. Jadi sekalipun misalnya ada kulit yang najis, kemudian dia disucikan. Nah, di sini ada sebuah tambahan informasi dari Rasulullah, yaitu terkait dengan masalah mengkonsumsinya yang haram. Sekalipun itu sudah suci menurut sebuah hadis itu, yang juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, di mana diceritakan bahwasannya ada seseorang yang memberikan sedekah, yaitu berupa seekor kambing kepada orang miskin, ya, yaitu dia sahaya atau budak dari Maimunah, yang mana kambing itu sudah berupa bangkai, yang memang kalau bangkai itu dagingnya tidak bisa dikonsumsi gitu kan. Nah, maka ketika orang itu menghadiahkan bangkai itu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadisnya sahih muttafaqun alaihi, kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah, halla akhadtum ihabaha fadabaghtumuhu fantafa'tum bihi. Mungkin nanti antum menjelaskan ulang di segmen berikutnya, Ustaz, karena waktu kita habis di segmen satu ini. Pemirsa, alhamdulillah tadi kita punya wawasan baru tentang dibah atau samak, baru masuk pada definisinya dan beberapa hadis yang tadi disebutkan oleh Ustaz Isnan. Masih ada beberapa hadis-hadis yang lain terkait samak atau terkait at-tibah ini. Bagaimana kelanjutannya? Saksikan nanti di segmen yang kedua. Tetap bersama Sekolah Fikih. Pemirsa sekalian, kembali lagi bersama Sekolah Fikih dan kita sekarang berada di segmen yang kedua, masih melanjutkan pembahasan tentang nas-nas dari hadis Nabi Muhammad SAW terkait samak atau ad-dibah. Tadi kita sudah sampai pada hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas yang katanya memberikan hadiah seekor kambing, ternyata kambingnya mati, berupa bangkai. Berupa bangkai. Nah, ini bagaimana dimanfaatkannya? Dilanjutkan lagi kira-kira hadisnya, atau diulangi-ulang. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tadi, Rasulullah SAW malah memberikan sebuah saran ya. Jadi ada seekor kambing yang dihadiahkan, kemudian dan kambingnya memang sudah menjadi bangkai. Nah, Rasul malah berkata kepada
orang yang dihadiahkan tadi, halla akhadtum ihabaha fadabagtumuhu fantafa'tum bihi. Ya, kenapa tidak kalian gunakan kulitnya itu dengan cara disamak dan bisa dimanfaatkan kan kalau sudah disamak. Nah, kemudian orang-orang berkata yang tadi diberi hadiah itu, innaha maitah, itu sudah berupa bangkai ya Rasulullah. Nah, faqala inna maharuma akluha. Jadi Rasul memberikan penjelasan kepada kita, yang haram itu bukan terkait dengan kulitnya, yaitu kalau sudah disamak itu maksudnya bukan haram dalam arti najis ya, tetapi yang dimaksud tidak bisa dimanfaatkan itu adalah kalau dikonsumsi. Artinya dari hadis ini bisa dipahami bahwa yang diharamkan dari sebuah bangkai itu hanya kalau dimakan, gitu ya. Tapi ihabnya atau kulitnya masih bisa dimanfaatkan. Caranya adalah dengan cara disamak. Gitu jadi samak itu proses pensuciannya gitu. Jadi cara untuk memanfaatkan hal-hal yang bisa dimanfaatkan dari bangkai adalah samak. Tapi kulit hanya terkait khususnya kulitnya saja. Walaupun nanti ada sebenarnya dari hewan bangkai itu yang bisa yang menurut sebagian ulama bisa disamak untuk bisa disucikan dengan selain kulit. Selain kulit. Oke. Ya. Nanti bisa dibahas di masih terkait hadis ya. Nah, kemudian hadis yang menguatkan tentang sucinya kulit untuk setelah disamak adalah hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Bahwa dari Salamah bin Muhabbiq ya, bahwasanya ketika perang Tabuk Rasulullah SAW meminta air untuk diminum dari seorang wanita, tapi wanita itu tidak memiliki air kecuali yang disimpan dalam sebuah kantung yang terbuat dari kulit bangkai. Nah, kemudian Rasulullah SAW setelah mendengar hal itu menegaskan bahwasanya fa inna dibaghoha zakatuha. Nah, kalau memang kulit bangkai itu sudah disamak, ya sudah, berarti dia sudah suci. Artinya meskipun air itu ditampung di tempat yang di tempat yang berupa kulit yang hasil dari penyamakan atas kulit bangkai, itu sudah menjadi suci. Dan ini nanti melahirkan perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang ada yang mengatakan dia suci tapi tidak boleh dipakai untuk tempat benda-benda yang cair. Yang melahirkan pendapatnya yang mana itu tadi? Nanti kita akan lihat terkait dengan sebagian ulama yang mengatakan, misalnya seperti Malikiyah yang mengatakan walaupun tidak menjadi suci, tetapi mereka masih memberikan dispensasi untuk boleh memanfaatkannya sebagai wadah untuk barang-barang yang kering. Nah, tetapi berdasarkan hadis khusus ini, barang yang kering. Tapi berdasarkan hadis ini dari Imam Nasa'i kita mendapati bahwasanya ada air gitu kan, dan air adalah sesuatu yang cair. Oke, ini dari hadis ini gitu ya. Nah, dan juga ada hadis lain, dan ini hadis yang berlawanan dari hadis sebelumnya, yang memang sebagian ulama mengatakan hadis ini menganulir, menasakh hukum hadis-hadis sebelumnya. Kalau yang hadis sebelumnya menjelaskan tentang kesucian kulit bangkai setelah disamak, nah hadis ini malah memberikan penjelasan yang tadi menurut sebagian ulama adalah nasikh dari hadis sebelumnya, yaitu kulit bangkai meskipun telah disamak tetap najis. Nah, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ukaim ya, bahwasanya telah datang kepada mereka sebuah surat dari Rasulullah SAW sebelum wafatnya beliau dalam rentang waktu sekitar sebulan atau 2 bulan. Nah, di dalam surat itu tersebut sabda dan perintah Rasul, alla tantafi'u minal maitah bi'ihabin wala asabin. Janganlah kalian memanfaatkan kulit bangkai sekalipun dengan cara disamak. Nah, ini hadisnya kalau tadi perintah untuk menyamak, kalau ini malah melarang. Nah, kalau melihat dari sisi penjelasan rawi, yaitu suratnya datang 1 bulan atau 2 bulan sebelum Rasulullah wafat, ini maknanya adalah bisa jadi menjadi nasikh, menghapus, menganulir hukum sebelumnya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Bahkan secara jelas Rasulullah SAW yang maknanya menasakh hadis sebelumnya, yaitu dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, kuntu rakhastu lakum fi juludil maitah fa idza ja'akum kitabi hadza fala tantafi'u minal maitati bi ihabin wala asab. Jadi di sini Rasul malah mengatakan aku dulu memberikan keringanan. Artinya kata-kata memberikan keringanan ini memberikan penjelasan tambahan bahwasanya hadis ini sudah menasakh hadis-hadis yang pernah dulu disampaikan oleh Rasul. Disampaikan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tadi. Nah, artinya hadis yang mengatakan bisa suci dengan disamak, tapi ada hadis yang melarang bahkan memanfaatkan kulit yang disamak, bahkan dengan kata-kata satu misalnya dengan ketentuan waktu yang salah, yang memang seakan-akan ini waktunya di akhir ya. Dan yang kedua kata-kata rakhastu.
yang akhirnya menjadi dasar oleh sebagian ulama untuk tetap mengatakan najis. Iya, Gitu. kuntunya di situ. Kuntu, ya. rakhastu. Rakhastu. Dulu saya pernah melarang memberikan keringanan. Jadi tadi hadis-hadisnya memang terlihat bertentangan gitu ya. Kalau kita melihat hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, berarti menyamak itu mensucikan ya. kulit bangkai. Nah, sedangkan hadis yang tadi berupa surat itu dengan hadis itu ternyata malah dilarang menyamak. Maksudnya kalaupun disamak tetap kulit bangkai tidak bisa dimanfaatkan karena dia tetap najis. Akhirnya dengan hadis-hadis ini melahirkan perbedaan di kalangan pendapat para ulama. Nah, mungkin bisa disebutkan para ulama yang kira-kira mengatakan bahwa penyamakan ini sama sekali tidak berfungsi untuk mensucikan najis. Secara umum memang ulama terpecah menjadi dua kelompok ya. Satu mengatakan bisa suci, satu mengatakan tidak suci. Nah, adapun ulama-ulama yang mengatakan tetap tidak mensucikan, itu misalnya seperti Imam Ibnu Qudamah, seorang ulama dari mazhab Hambali. Di dalam bukunya Al-Mughni, Syarah Mukhtasar Al-Khiraqi, dia menyebutkan bahwasanya najis bangkai itu sekalipun disamak tetap tidak kulitnya tetap tidak disucikan. Nah, termasuk juga didukung oleh ulama dari mazhab Hambali lainnya, Syamsuddin Abdul Faraj Ibnu Qudamah, ya, meskipun namanya sama tapi ini ulama yang berbeda. Dalam bukunya Asy-Syarhul Kabir, ya, dia juga mengatakan la yathur jiddul maitah bid-dibag. Bahkan dia menambahkan wa hadza huwa shahih minal madhab. Jadi ini pendapat yang paling sahih di mazhab Hambali. Ya. Bahwa menyamak itu sama sekali tidak bisa mensucikan kulit bangkai. Kulit bangkai tetap najis. Tetap najis sekalipun disamak ya. Itu tadi Syamsuddin dan Ibnu Qudamah gitu ya, dari mazhab Hambali. Dan juga ada dari mazhab lain, yaitu dari mazhab Maliki seperti Imam Al-Khirashi dalam bukunya Syarah Mukhtasar Khalil yang juga mengatakan wajaldin walau dubigha, yakni jaldil maitah wal jaldil ma'khud minal hayy najasun. Walau dubigha alal masyhur. Jadi sekalipun dibag, sekalipun disamak, kulit bangkai tetap tidak menjadi suci. Ya, tetap najis, tidak menjadi suci. Dan juga dikuatkan oleh diakui juga oleh ulama dari mazhab Maliki dengan ulama lain, Al-Hattab Ar-Ru'aini, yang mengatakan dalam bukunya Mawahibul Jalil fi Syarah Mukhtasar Khalil, yang juga mengatakan al-masyhur min qauli Malik al-ma'lum min madhhabihi an-najid al-maitah la yutahhiruhu dibag. Jadi di sini kalau menurut mazhab Maliki masyhurnya itu tidak suci, dan dari mazhab Hambali as-sahih ya, tidak suci. Mazhab juga tidak suci. Itu pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa menyamak sama sekali tidak berfungsi mensucikan kulit bangkai. Berarti nanti ada pendapat yang kira-kira mensucikan gitu ya. Tapi nanti antum sebutkan di segmen berikutnya Ustaz, karena waktu kita terbatas. Para pemirsa, kira-kira siapa saja pendapat atau ulama yang mengatakan bahwa menyamak itu bisa mensucikan bangkai? Kita akan saksikan jawabannya di segmen yang ketiga. Tetap bersama Sekolah Fikih. Kembali lagi para pemirsa sekalian dengan Sekolah Fikih, dan kita sekarang berada di segmen yang ketiga. Kalau di segmen yang kedua tadi kita tahu tentang para ulama dan pendapatnya bahwa mereka mengatakan menyamak itu sama sekali tidak berfungsi untuk mensucikan kulit bangkai. Nah, sekarang kira-kira siapa para ulama yang berpendapat bahwa menyamak itu mensucikan kulit bangkai? Apakah ada pengecualiannya atau tidak? Kita simak penjelasannya bagaimana, Ustaz? Ya. Jadi dari 4 mazhab yang ada, mazhab Syafi'i dan Hanafi yang mengatakan kulit bangkai itu bisa suci dengan cara disamak. Syafi'i dan Hanafi. Untuk mazhab Syafi'i bisa kita lihat atau diwakilkan oleh ulama dari mazhab Syafi'i seperti Al-Mawardi dalam bukunya Al-Hawi Al-Kabir. Ya. Dia mengatakan wabid dibagho in mata. Artinya kulit itu yang atau berupa bangkai bisa suci jika dia dilakukan proses samak. Ya. Meskipun mereka memberikan pengecualian untuk kulit bangkai anjing dan babi, ya, karena ini najisnya mughallazah. Semua kulit hewan itu bisa suci, kulit bangkai itu bisa suci kecuali anjing dan babi dalam mazhab Syafi'i. Nah, mughallazah kan menurut mereka. Karena mereka mughallazah. Nah, demikian juga dikuatkan oleh Imam An-Nawawi ya dalam bukunya Rawdatul Talibin, yang juga mengatakan sebagaimana Imam Al-Mawardi, dan dua-duanya dari mazhab Syafi'i yang mengatakan najis kulit bangkai itu suci jika disamak.
Ya. Itu Syafi'i dari Mawardi dan Nawawi. Ya. Kalau selain Syafi'i, madhab Hanafi tadi siapa tuh? Kalau mazhab Hanafi bisa dibaca dalam kitabnya Imam Ibnu Abdin ya, Raddul Mukhtar ala Durril Mukhtar, yang mana beliau mengatakan bahwasanya kulit bangkai itu bisa suci dengan cara disamak. Kecuali kulit babi dan kulit yang menurut Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dalam mazhab Hanafi juga, yaitu kulit gajah. Nah, jadi dua hewan ini pengecualian dalam mazhab Hanafi, yaitu tidak bisa disucikan berarti dengan Hanafi samak. memiliki kesamaan dengan Syafi'i gitu ya. Sama-sama bahwa Secara umum samak itu bisa mencucikan Bisa kulit mensucikan bangkai. kulit Tapi bangkai. masing-masing punya pengecualian yang berbeda. Ya. Kalau Syafi'iyah tadi yang dikecualikan adalah anjing dan babi. Kalau Hanafiyah yang dikecualikan adalah anjing dan gajah. Anjing dan Babi dan gajah. Babi dan gajah. Dan gajah ini pun kita mendapatkannya dari riwayat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang mengatakan demikian. Ya, jadi babi dan gajah itu dikecualikan. Jadi yang disepakati babi ya. Samak. Yang disepakati babi itu tidak bisa disucikan dengan cara disamak. Itu para ulama yang mengatakan bahwa penyamak itu berfungsi untuk mensucikan kulit. Berarti mereka lah yang mengamalkan hadis Abdullah bin Abbas itu tadi ya. Ya. Kalau Malikiyah mengamalkan hadis yang menganulir ya, mereka atau mengatakan itu menasakh atau menghapus hukum tentang samak gitu. Ya. Nah, terkait tentang tadi bahwa Syafi'iyah ternyata mengecualikan anjing dan babi. Nah, ini kenapa Syafi'iyah mengecualikan itu, Ustaz? Ya, itu tadi terkait dengan sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya, bahwasanya anjing dan babi itu adalah najasatul lain. Najasatul lain. Kalau babi dan anjing itu najasatul lain, maka mereka mengecualikan kulitnya yang tidak bisa disucikan dengan cara disamak. Nah, sedangkan kalau mazhab Hanafi, mereka juga sepakat terkait dengan babi yaitu najasatul lain, tetapi kalau untuk gajah, karena mereka di dalam mazhab mereka bahwasanya hewan buas itu adalah najis, dan gajah menurut mereka adalah termasuk hewan buas gitu. Jadi ini kesepakatan antara Syafi'i dan Hanafi. Sebenarnya dari perbedaan-perbedaan tadi yang kita sudah bahas terkait dengan masalah hukum menyamak najis, dari keempat mazhab yang ada memang titik-titik pertemuan di antara mereka dan ada perbedaan yang sudah kita bahas. Untuk titik pertemuannya misalnya bisa mereka sepakat bahwasannya kulit bangkai itu adalah najis sebelum disamak. Nah, tetapi kalau setelah disamak yang kemudian melahirkan perbedaan pendapat. Nah, termasuk juga yang disepakati di antara mereka adalah kulit hewan yang disembelih dengan cara yang syar'i, sekalipun sebenarnya itu tidak najis, tetapi tetap dianjurkan kalau ingin dimanfaatkan dengan cara disamak. Jadi artinya sebenarnya boleh saja dimanfaatkan. Boleh saja karena dia tidak najis kan, disembelih dengan cara yang syar'i gitu ya. Secara syar'i. Tetapi kan sebagaimana tadi kita sudah baca dari definisi samak, bahwasanya lendir dari yang ada pada kulit itu bisa membuat rusak kulitnya kan. Maka ya tentu secara logika akal kita tidak mau menggunakan barang-barang yang merusak, yang seakan jorok seperti itu gitu. Nah, di samping itu yang juga disepakati para ulama bahwasannya terkait dengan kulit, yaitu kulit manusia ini tidak bisa disamak. Kulit manusia tidak bisa disamak. Jadi orang yang meninggal misalnya tidak bisa dimanfaatkan kulitnya. Tetapi ilahnya berbeda. Kalau ilah tidak bisa disamaknya kulit babi misalnya, itu karena najis satu lain. Tapi kalau kulit manusia itu sebenarnya tidak najis. Kulit manusia itu dalam kondisi hidup ataupun suci menurut jumhur ulama adalah suci. Tetapi kalau sudah hukum memanfaatkan kulitnya itu tidak diperbolehkan, karena Allah berfirman walaqad karramna bani Adam. Karena manusia itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk disamak ataupun apa nggak boleh gitu. Boleh, harus dimuliakan. Harus dimuliakan gitu. Nah, apakah penyamakan itu hanya berlaku untuk kulit saja? Nah, dalam hal ini kita mendapatkan riwayat ya sebenarnya yang ini juga melahirkan perbedaan pendapat di kalangan ulama, yaitu dalam mazhab Hanafi memberikan beberapa hukum terkait dengan tubuh hewan yang bisa suci dengan cara disamak selain kulit. Oh, bisa selain kulit dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, tetapi tidak satu suara di dalam mazhab Hanafi karena ada sebagian ulama dari mazhab Hanafi juga yang menolak, seperti Abu Yusuf menolak hal itu. Apa saja? Pertama adalah
kantung kemih hewan. Kantung kemih hewan. Atau dalam bahasa Arab mathanah, ya. Kemudian am'a, ususnya. Usus. Nah, Itu bisa disamak. Itu bisa disucikan dengan cara disamak gitu. Dan perutnya. Karosh, ya. Jadi kalau misalnya ada hewan mati tapi karena tidak disembelih atau matinya tidak secara syar'i, bangkai lah ya, bangkai. Bisa dimanfaatkan ususnya, bisa dimanfaatkan kandung kemihnya, bisa dimanfaatkan perutnya selain kulitnya itu selain tadi kulitnya. gitu ya. Ya, bisa jadi kantung kemihnya kalau diambil kan jadi sebuah tempat gitu ya. Mungkin untuk menampung sesuatu bisa dipakai gitu. Dipakai. Kalau menggunakan madzhab Hanafi bisa disucikan gitu ya, dengan tidak cara lagi. disamak. Seperti itu. Jadi intinya adalah menyamak itu berfungsi untuk mensucikan bangkai atau mensucikan kulit bangkai saja. Benda yang memang dari zatnya najis, ainnya itu najis, ya. Kalau sebelumnya kan kita membahas tentang sesuatu yang suci, mutanajis, kena najis. Nah, ini ada beberapa cara. Nah, ini betul-betul najis zatnya. Maka disucikan dengan cara dibak. Tapi kalau hewan kurban berarti kan tidak perlu disamak ya, Ustaz? Cuma dibersihkan aja, itu namanya disamak atau bukan? Ya, prosesnya tetap penyamakan juga karena namanya menyamak itu kan. Tapi menyamak sesuatu yang suci. Gitu ya? Menyamak sesuatu yang suci. Ya sama seperti kita mandi dari daki kita lah, mungkin analoginya seperti itu. Nah, kita kan walaupun suci badan kita, tapi kalau nggak mandi setiap hari kan juga risih juga gitu ya. Daki kita, keringat kita dan sebagainya. Sayuran atau makanan-makanan di warung-warung yang kikil-kikil itu ya itu suci gitu. Suci sebenarnya gitu. Bukan karena disamak itu. Bukan karena disamak. Ya. Sepertinya waktu kita habis untuk segmen yang ketiga ini. Para pemirsa, kita akan lanjutkan lagi pembahasan tentang samak ini di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama Sekolah Fikih. Para pemirsa, kembali lagi bersama Sekolah Fikih dan sekarang kita sampai di segmen yang keempat. Masih tentang samak. Kalau tadi kita sudah tahu para ulama yang membolehkan atau mengatakan itu mensucikan dan juga beberapa ulama yang mengatakan tidak mensucikan. Nah, sekarang bagaimana ketika sudah disucikan? Apakah kulit bangkai yang sudah disamak itu, atau Hanafiyah tadi ada usus, andung kemih dan seterusnya, ketika setelah disamak bisa dimanfaatkan hanya untuk apa saja? Apakah bisa dimakan atau dikonsumsi atau misalnya dijadikan wadah tertentu misalnya? Jadikan perkakas itu ya? Iya, jadikan perkakas misalnya. Ya, pertama ulama sepakat mengatakan bahwasanya kulit dari hewan yang halal dimakan itu bisa dikonsumsi sekalipun tidak disamak. Kalau untuk dimakan ya, kalau untuk dimakan. Tetapi kalau misalnya mau dipakai untuk bukan sesuatu yang dikonsumsi sebagai perkakas, tetap dianjurkan untuk disamak. Ini untuk yang dagingnya halal dimakan. Daging halal dimakan. Nah, misalnya kita biasanya di hari Idul Adha gitu ya, itu kan ada kulit-kulit sapi. Kalau itu mungkin tanpa disamak juga ada tetap masalah. Suci dan boleh dimakan. Kulitnya boleh dimakan. Ya, dan belum disamak tentunya gitu ya. Tapi kalau misalnya mau dipakai bukan sebagai untuk dikonsumsi, ya maka tetap dianjurkan dengan cara disamak. Dianjurkan karena itu tadi bisa membuat kulitnya menjadi rusak kalau tidak disamak. Itu kalau yang dimakan mungkin seperti kikil-kikil itu tadi. Ya, yang biasanya antum makan di warteg ya, dikikil gitu kan. Oke, itu pertama disepakati. Iya, semuanya sepakat ya. Terus yang kedua, kalau kulitnya itu adalah dari bangkai. Dari bangkai. Kalau tadi bukan bangkai ya. Bukan bangkai. Nah, kulitnya dari bangkai, terlepas ulama berbeda pendapat tentang apakah sudah suci atau tidak setelah disamak. Mereka juga sepakat mengatakan itu juga tidak bisa dikonsumsi, tidak bisa dimakan. Tidak bisa dikonsumsi. Semuanya sepakat. Semua sepakat. Gitu ya. Sekalipun misalnya yang mengatakan bisa suci dengan cara disamak, tetap mengatakan tidak bisa dikonsumsi. Tidak bisa dimakan. Sebagaimana hadis tadi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas kan, di mana ada seorang yang menghadiahkan kambing, kemudian Rasul menganjurkan untuk dimanfaatkan kulitnya itu dengan disamak. Nah, kemudian Rasul mengatakan yang diharamkan hanya untuk dimakan saja. Nah, ini disepakati para ulama. Ya. Sepakati. Jadi konsumsinya yang dilarang. Tapi kalau selain dikonsumsi digunakan untuk apa? Misalnya mungkin diperbolehkan. Nah, kalau untuk semacam perkakas ya, wadah minum, kemudian pokoknya alat-alat yang sifatnya tidak masuk ke dalam tubuh, di sini ya kembali kepada hukum kenajisannya yang diperselisihkan. Bagi yang mengatakan yaitu dari mazhab Syafi'i dan Hanafi yang mengatakan bahwasannya kulit bangkai itu bisa suci dengan cara disamak, ya maka dia menjadi benda suci.
yang bisa dijual belikan, Iya. sebagaimana hukum-hukum masalah benda najis yang sudah kita bahas ya, bisa dipakai untuk sholat misalnya, karena sudah suci gitu Iya. kan. Tetapi bagi yang mengatakan itu adalah najis, sekalipun disamak seperti mazhab Maliki maka tetap mengatakan tidak bisa dimanfaatkan untuk aktivitas ibadah. Jadi Karena tidak tetap najis. tetap najis gitu. Tetapi mereka memberikan dispensasi untuk menggunakannya di luar aktivitas ibadah. Jadi Dispensasi. artinya Contohnya? boleh-boleh saja. Misalnya dipakai untuk wadah minum. Dulu kan bangsa Arab itu, dan mungkin sampai sekarang masih mereka lakukan, kalau menampung air itu kan menggunakan wadah yang terbuat dari kulit. Nah, di sini dari mazhab Maliki itu mengatakan kalau benda-benda atau kulit bangkai yang disamak itu dipakai untuk aktivitas seperti ini, mereka mengatakan boleh selama yang ditampung bukan benda cair. Tetapi dari benda cair yang mereka pengecualikan, tetap mereka juga mengatakan untuk air termasuk juga dikecualikan. Jadi tidak bisa digunakan untuk tempat minum. Nah, untuk air mereka memberikan pengecualian. Jadi kalau misalnya dipakai untuk nampung minyak wangi misalnya ya, pokoknya nampung benda-benda cair selain air, nah mereka mengatakan tidak bisa karena akan menjadi najis juga, terkontaminasi gitu kan. Selain air minum. Selain air minum maksudnya. Tapi kalau untuk benda-benda yang kering, nah ini mereka tetap mengatakan bisa dimanfaatkan. Padahal Malikiyah adalah kelompok atau mereka yang berpendapat bahwa samak itu sama sekali tidak berfungsi. Tapi dispensasinya di situ dari mereka ya. Dari mazhab Malik itu punya keistimewaan begini, hewan yang masih hidup itu mutlak suci, tidak ada pengecualian. Iya. Tapi ketika hewannya sudah menjadi bangkai, mereka ulama yang paling keras untuk menajiskan keseluruhannya. Pokoknya semuanya najis. Semuanya Bahkan najis. ketika kulitnya misalnya mau dimanfaatkan, mereka menolak. Mereka menolak. Karena itu tadi unsur ruh ya, unsur nyawanya itu mempengaruhi hukum hewan seperti itu. Termasuk mungkin mengatakan ya najis penyamak itu sudah dinasakh atau dihapus hukumnya. Dasar itu. mereka juga karena ada hadis yang menasaknya seperti itu. Itu mazhab Maliki ya. Mazhab ada Maliki. Dispensasi bisa untuk dijadikan wadah-wadah yang sifatnya kering. Sifatnya kering. Dan juga sih berdasarkan yang sudah kita bahas juga terkait dengan hukum benda-benda najis, kalau memang dipakai untuk selain aktivitas ibadah kan ulama juga sepakat tidak menimbulkan dosa kan. Ya, jadi misalnya ada wadah minum, wadah tempat tertentu yang dipakai untuk menampung benda-benda kering misalnya, sekalipun itu kulit yang tidak suci menurut mazhab Maliki, ya tidak ada masalah juga. Jadi menurut mazhab Maliki bisa saja misalnya ada sepatu atau apapun yang terbuat dari kulit bangkai gitu ya. Iya. Itu tetap nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Walaupun mereka mengatakan kecuali kalau sepatunya dipakai untuk sholat. Tapi tetap mereka mengatakan itu najis. Gitu. Tetap najis. Jadi tidak menghalangi seseorang dari sahnya ibadah sholat, tetapi di luar itu tidak boleh dipergunakan. Boleh dipergunakan. Itu Maliki gitu. Itu Maliki. Bisa ya kalau yang mengatakan hukumnya suci ya tidak ada masalah otomatis, ya. Gitu ya. Otomatis. Pasti lebih bisa dipakai lagi. Bisa. Sekalipun untuk ibadah gitu kan. Maliki yang mengatakan tidak berfungsi saja memakainya, kecuali pengecualian tadi yang basah itu tadi ya. Makanya saya belum pernah melihat ya ada orang misalnya sholat pakai sejadah terbuat dari kulit gitu ya. Bagi mazhabnya Syafi'i kan mengatakan boleh gitu ya. Tapi misalnya ada gitu ya. Kulit-kulit misalnya kambing kibas atau apa kan kadang bisa yang bangkai ya. Yang bangkai kalau mau dimanfaatkan ya harus disamak dulu. Dan kalau sudah disamak menurut mazhab Syafi'i sekalipun bangkai gitu itu ya, tetap suci Syafi'i. Itu kesimpulannya ada dua pemanfaatan ya, tentang dimakan dan dijadikan perkakas atau apa gitu. Ya secara umum orang memanfaatkan barang itu kan antara dua hal ini ya, antara mengkonsumsinya atau menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan hukumnya sebagaimana telah dijelaskan gitu. Bisa disimpulkan memakan itu semuanya sepakat haram, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan karena benda sekalipun itu sudah suci dengan cara disamak. Dan kalau dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, bagi yang mengatakan terlepas mau mengatakan itu suci atau tidak, mereka mengatakan boleh. Tapi khususnya dalam praktek ibadah yang mengatakan sucilah yang masih membolehkan, sedangkan yang mengatakan najis tetap tidak membolehkan. Ya. Intinya para ulama sepakat kalau untuk dimakan tidak diperbolehkan. Ya. Sedangkan selain dimakan, misalnya dipakai untuk perkakas dan seterusnya, diperbolehkan. Ya, itu pemirsa tentang pemanfaatkan kulit bangkai yang disamak. Bisa untuk hal-hal yang penting selain dikonsumsi atau selain dimakan. Kita akan lanjutkan lagi tentang
samak ini masih di episode ke-7 dari Fikih Thaharah 1. Nanti di segmen yang terakhir atau segmen yang kelima tetap bersama Sekolah Fikih. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di segmen yang terakhir atau segmen yang kelima. Setelah kita melewati 1 2 3 4 segmen tadi dan mengetahui tentang samak, hukumnya dan seterusnya, maka selanjutnya kita punya satu pertanyaan tadi tentang pemanfaatan hewan atau pemanfaatan kulit bangkai yang baru saja disamak. Kalau tadi disepakati kalau selain babi dan anjing dan gajah itu bisa gitu ya, untuk Hanafiyah dan Syafi'iyah itu berfungsi mensucikan. Nah sekarang ketika memanfaatkan kulit yang sudah disamak ini, tapi kulit dari anjing, babi dan gajah ini bagaimana ini Ustaz? Jadi kalau kulit setiap hewan yang selain anjing, babi dan gajah ya, ini Syafi'iyah, Hanafiyah mengatakan suci, Malikiyah mutlak mengatakan tidak suci. Tapi untuk anjing dan babi ini memang apalagi sekarang kan beredar informasi di mana-mana kita mendengar ada Casper, ada sepatu, ada macam-macam tas, jaket ya, kulit yang terbuat dari kulit babi dan anjing, dan cenderung umat Islam di Indonesia ini kan sangat fobia sekali dengan yang namanya anjing dan babi. Sampai-sampai beredar daging celeng dan sebagainya yang diatur oleh negara yang tidak boleh diedarkan dan sebagainya gitu ya. Nah, terkait menyikapi yang seperti ini kasusnya gimana ini? Nah, terkait dengan kalau kulit anjing dan babi, sebagaimana tadi sudah kita bahas, ulama sepakat khususnya yang mengatakan tidak najis ya, bahwasanya kalau kulit babi itu najis sekalipun disucikan dengan sekalipun disamak. Sedangkan kalau untuk kulit anjing ini tetap najis menurut mazhab Syafi'i dan tidak najis menurut mazhab Hanafi. Ya. Maksudnya jadi, kalau sudah disamak. Setelah disamak. Ya. Nah, sekarang problemnya adalah itu tadi, ada hewan-hewan yang seperti ini tadi kulitnya kemudian disamak, hukumnya seperti apa? Kalau kita berbicara tentang memanfaatkan, ini ada beberapa kemungkinan. Kalau terkait dengan mengkonsumsinya jelas tadi sudah kita bahas hukumnya haram. Gitu ya. Nah, kalau memanfaatkan dalam arti ada dua kemungkinan, yaitu pertama memanfaatkan dengan cara menjualnya untuk mendapatkan keuntungan dari menjual itu, atau memanfaatkan dalam arti untuk keperluan pribadi kita. Nah, kalau memanfaatkannya dalam konteks jual beli, maka ini akan terkait dengan masalah hukum menjual belikan barang yang najis, ya. Yang mana para ulama tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka bahwasanya itu tidak boleh, ya. Dan dasarnya ya seperti didasarkan kepada apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi saat itu, diharamkan bagi mereka memakan lemak, kemudian mereka memanfaatkannya dengan menjual belikannya. Jadi selain haram dimakan, juga haram mengambil keuntungan dari jual belinya. Dari jual beli itu ya. Nah, ini sepakat ulama mengatakan tidak boleh ya. Adapun kalau memanfaatkan dalam arti kita pribadi, ya, misalnya kita tadi berburu, kemudian sebenarnya tidak berniat berburu babi ya. Ya, atau misalnya kalau menurut kalangan non muslim kan mungkin memakai kaos kaki atau sepatu dari kulit babi. Menurut mereka nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nah, misalnya kita mau minjem karena ada acara tertentu gitu ya. Ternyata pas minjem dikasih sepatu yang terbuat ternyata setelah kita tanya ini sepatu dari kulit babi. Nah, hukumnya bagaimana kalau seperti itu? Ya itu, kalau itu akadnya bukan jual beli, ya artinya memanfaatkan barang-barang najis, ya berdasarkan kaidah yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwasanya menyentuh barang yang najis itu tidak masalah, tidak berdosa bagi kita. Tidak berdosa. Tidak berdosa. Memakai sepatu kulit babi itu tidak berdosa. Tidak berdosa, kecuali dalam konteks kita melakukan ibadah. Oh, misalnya mau sholat harus dilepas. Gitu ya? Karena sholat atau ibadah itu kan kita harus bersih dari najis dan hadas. Sekalipun kita yakin bahwasanya sepatu yang kita pakai itu adalah kulit babi yang najis, dan mana kesepakati oleh para ulama kenajisannya. Maka kita boleh memakainya. Boleh saja memakainya. Tapi tidak dalam konteks untuk ibadah. Jadi jual beli sepatu dari kulit babi nggak boleh. Itu tidak boleh. Jual beli najis ya. Tapi kalau hanya sekedar memakai karena minjem tadi misalnya atau dan lain sebagainya kita bisa memakainya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Itu juga tidak berdosa. Dan juga ada masalah lain, yaitu
kalaupun misalnya kita memakai sepatu dari kulit babi, ya, tetapi kalau sudah disamak itu kan biasanya sudah tidak ada lagi sesuatu yang bisa terlepas dari kulit itu. Iya. Karena kalau misalnya dia belum disamak, masih ada lendirnya, masih ada bulu-bulunya misalnya, maka ya secara otomatis ketika kita memakainya ya kita terkena najis. Dan ini nanti berlaku hukum-hukum yang Terkait dijelaskan dengan najis para gitu ulama, seperti misalnya dalam mazhab Syafi'i harus disucikan dengan 7 kali sucian, salah satunya dengan tanah, dan mazhab lain yang cukup membersihkannya dengan air dan sebagainya. Iya. Tapi kalau sudah disamak yang biasanya memang bersih ya, tidak ada lagi bekas-bekas kalau kita sudah memakainya. Nah, di sini tentu tidak ada ketentuan untuk harus setelah memakainya dicuci. Artinya misalnya kita 7 kali. setelah minjam sepatu yang terbuat dari kulit babi itu tiba-tiba mau sholat, mau ke masjid, sepatunya Kita dilepas, lepas, kita bisa langsung sholat bisa gitu. langsung sholat karena dengan kita yakin tidak ada yang menempel di Iya. kaki kita. Kalau atau- misalnya kaki kita pada saat itu basah atau pas lari ke masjid itu basah, Ustaz. Kan Ya. kaki kita basah, sepatunya juga basah. Kalau misalnya basah dalam arti setelah kita ketika kaki kita basah lalu kita pakai dalam kondisi basahnya kaki kita. Nah, di sini memang ada ulama mengatakan dibersucikan sebagaimana ketentuan mensucikan dari najis mughallazah dalam mazhab Iya. Syafi'i atau najis biasa dalam mazhab Hanafi misalnya. Tapi kan biasanya ketika kita memakai sepatu dalam kondisi kering ya. Iya. Nah, kita basahnya itu setelah berwudu. Maka jika bisa dan itu memang harus bisa setelah kita wudu kemudian kita sholat sebisa mungkin kaki kita itu sudah kering. Nah, gitu. Jadi Tapi boleh dalam kondisi dipakai. tertentu karena hujan dan segala macam kalau bisa misalnya saja gitu ya. seperti itu ya otomatis sepatunya basah dan otomatis kaki kita juga najis. basah. Ya, maka dalam dalam kondisi seperti ini ya harus disucikan sebagaimana ketentuan mensucikan najis dari babi. Artinya memang kalau kita bersentuhan dengan babi atau kulit babi dan seterusnya, kalau dalam kondisi kering tidak ada masalah. Karena memang Ya. tidak ada yang menempel. Karena najis itu kan sesuatu yang kelihatan ainnya gitu Iya. ya. Tapi kalau dalam kondisi basah seperti itu, Ya, maka perlu disucikan gitu ya. Ya, seperti itu terkait babi, Ustaz. Makanya sebenarnya dengan disamaknya kulit itu juga punya peran penting untuk agar kita tidak terkena najis secara langsung. Iya. Misalnya tadi ketika kita membahas tentang menggunakan sepatu yang terbuat dari kulit, kalau dalam kondisi kering itu lebih ringan bagi kita karena tidak harus dicuci dengan tanah ya. Tapi kalau misalnya belum disamak masih basah, masih ada lendirnya, lengket dan semuanya udah dipakai misalnya. Nah, ini kan tentu sekalipun boleh menggunakannya tapi menyulitkan kita sebagai penggunanya misalnya. Maka penyamakan itu sebenarnya ada manfaat selain mensucikan sesuatu yang najis, tapi juga manfaatnya membersihkan. Jadi ada sisi toharo, ada sisi nazofah. Ada sisi tahara, ada sisi nazafah. Tahara itu terkait dengan Sucinya. yang sesuai dengan definisi syar'inya, sedangkan nazafah itu hanya sekedar bersihnya saja gitu ya. Ya seperti orang masang beduk terbuat dari kulit kan, ya nggak mungkin nanti ketika dipukul ada cairan cetas-cetas itu kan jorok gitu ya. Karena itu sudah dibersihkan, disamak dan tidak terkena air apapun gitu ya. Seperti itu. Oke, mungkin itu selesai terkait tentang babi itu tadi, pemanfaatannya dan penyamakannya. Sekarang mungkin pertanyaan terakhir di episode tentang samak ini, sebenarnya bagaimana cara penyamakan itu sendiri? Ya sebenarnya secara teori intinya menyamak itu kan adalah membersihkan unsur-unsur basah, seperti yang ada dalam definisi tadi itu ya. Unsur-unsur lendir dari kulitnya. Jadi bagaimanapun metodenya yang harus dilakukan, yang penting adalah cairannya, lendirnya itu bisa dibersihkan, maka ya itu sudah dianggap sebagai samak. Jadi bisa jadi setiap di setiap tradisi, bisa jadi setiap bangsa itu punya metode masing-masing. Ada yang katanya menggunakan air kapur, kemudian digosok sampai bersih. Tapi sekarang ini karena dengan teknologi yang canggih juga barangkali bisa ada alat tertentu mesin, gitu ya. Apalagi masalah kulit ini kan bisnis yang menggiurkan juga ya. Jual beli kulit yang dibuat bentuk tas, dibuat sepatu, ini kan termasuk yang nilai jualnya besar. Jadi ada teknologi yang juga mempengaruhi cara menyamak ini. Gitu. Ya, barangkali nanti bagi para pemirsa bisa menyaksikan di layar kaca gitu ya. Nanti bisa disaksikan bagaimana cara menyamak. Intinya adalah menyamak itu terserah caranya bagaimana, teknisnya diserahkan kepada kita, tapi yang penting ada lendir-lendir dan seterusnya unsur basahnya sudah dibersihkan. Sudah hilang ya. Ya, barangkali itu saja tentang
episode samak di episode ke-7 dari Fikih Taharah 1 ini. Kita masih punya episode terakhir yaitu episode ke-8 tentang istihalah. Saksikan terus Sekolah Fikih. Akhirnya pemirsa, bagi Anda yang belum tergabung dengan program Sekolah Fikih ini, kami persilahkan untuk melakukan registrasi di website kami www.sekolahfikih.com. Sedangkan Anda yang sudah berregistrasi dan sudah menjadi peserta dan mahasiswa aktif di sekolahfikih.com, kami persilakan juga untuk mengerjakan soal-soal latihan yang sudah kami sediakan. Akhirnya saya Stomo bin Abi Nasr dan juga narasumber kita Ustadz Isnan Ansori LC MAG beserta seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda semuanya. Saksikan terus Sekolah Fikih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.